Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1296. Lilian masih berusaha agar Charlie mengampuninya. Dia berlutut di lantai dan bersujud kepada Charlie. Dia membenturkan dahi ke lantai. Tetapi Charlie tidak menghiraukannya. Charlie tahu betul seperti apa orang seperti dia. Lilian ini hanyalah binatang tua. Bahkan lebih jahat dari ibu mertuanya, Elaine. Meskipun Elaine selalu ingin istrinya Claire menikah dengan pria kaya, dia tidak akan membiarkan Claire menikah dengan pria yang memiliki anak. Lilian ini, untuk mahar 50 juta, dia tidak ragu memaksa anaknya menikahi wanita yang hamil dari pria kulit hitam. Lilian sama sekali tidak tahu malu. Jadi Charlie juga sangat yakin, pertobatan Lilian saat ini bukanlah dari hati yang sama sekali. Dia berubah karena situasi saat ini. Wanita seperti itu, begitu dia memiliki kesempatan untuk mengeluhkan keadaan, dia akan kembali menyusahkan Magnolia. Jadi Charlie ingin memberikan solusi satu langkah, berpisah dari Turki dan jangan pernah kembali ke Aurus Hill. Di sisi lain, Turk memiliki perasaan campur aduk. Dia memandang istrinya Lilian dan menangis dan pingsan beberapa kali. Tapi pemuda bermarga Wade ini sama sekali tidak tergerak. Tampaknya tidak mungkin dia menarik kembali kata-katanya. Oleh karena itu, dia harus patuh menikahi putri Tuan Morningstar. Tapi kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu bukan hal yang buruk. Meskipun Lilian telah bersamanya selama bertahun-tahun, namun dia sekarang adalah wanita tua. Dan dia sudah tidak lagi memiliki perasaannya sejak lama. Meskipun putri Tuan Morningstar tidak cantik, setidaknya dia masih muda. Untuk orang seusianya, gadis muda di atas segalanya. Setelah itu, Albert membawa Jayden dan beberapa anak buah lainnya untuk langsung menekan Turk, Lilian, dan Juliet untuk pergi ke Biro Catatan Sipil untuk mengurus proses perceraian dan pernikahan. Draco sebenarnya ingin menghentikan semua ini. Namun dia sadar tidak memiliki kemampuan. Dia harus sengsara. Draco tidak bisa menahan tangis saat melihat ibunya yang putus asa didorong masuk oleh beberapa pria kuat ke dalam mobil. Charlie menatapnya saat ini, dan berkata dengan ringan, "Kamu dan Magnolia belum memiliki akta nikah, bukan?" Draco buru-buru dan dengan hormat mengangguk, "Belum. Keluarga kami tidak setuju sebelumnya. Mereka berjanji harus menunggu acara pernikahan ini selesai untuk mendapatkan tindakan." Charlie memegang tangannya dan berkata, "Baik, kalau begitu kamu dan Magnolia juga harus pergi ke catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah." Setelah itu kembali kemari, ekspresi Draco agak malu. Bukankah itu berarti dia akan mengadakan pernikahan berbarengan dengan ayah dan ibu tirinya? Melihat dia ragu-ragu, Charlie bertanya kembali, "Magnolia berhubungan dengan putusnya hubungan dengan keluarganya untuk dirimu sendiri. Kamu harusnya memaksakan akta nikah untuk menjanjikan Magnolia." Ketika Draco mendengar ini, dia tidak berani melawan lagi. Dia langsung setuju dan berkata, "Oke, Tuan Wade, kami akan mengurus akta nikah kami." "Bagus." Charlie mengangguk puas dan berkata, "Oke, pergilah bersama mereka. Cepat kembali setelah selesai. Aku masih menunggu pernikahan." Bab 1297. Ishak melihat Albert akan membawa orang-orang ini ke Biro Catatan Sipil. Dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apakah Anda ingin saya mengikuti mereka?" Charlie memposisikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Kamu tidak harus pergi. Tunggu saja di sini untuk minum bersamaku." Claire, yang berada di sebelahnya, tidak berbicara untuk sementara waktu. Melihat semua orang dibawa pergi, dia bertanya kepada Charlie, "Charlie, kita di sini ingin menghadiri pernikahan Magnolia dan Draco. Sedangkan ayah, ini sedikit tidak pantas, kan?" Charlie bertanya sambil tersenyum, "Istriku, penanda apa ada cara yang lebih tepat? Jika Lilian tidak keluar dari keluarga Scottson hari ini, dan kita tidak memberi pelajaran keluarga Scottson, apakah pertanda teman sekelas Mamu bisa menikah dengan Draco dan akan hidup bahagia di masa mendatang?" Claire terdiam sejenak, lalu mengangguk ringan. Dia tahu apa yang dikatakan Charlie benar.
Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan secara mendasar, maka dengan perilaku Lilian, Magnolia pasti akan menderita di masa depan. Pada saat itu, dia tidak dapat membantu Magnolia lagi. Jadi memang lebih baik membiarkan Charlie menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk semua. Memikirkan hal ini, dia menghela napas dan berkata, "Aku tidak tahu apakah Draco akan membenci kita." Charlie berkata dengan ringan, "Aku sudah banyak membantu. Jika dia membenciku, maka orang ini benar-benar putus asa." Setelah itu Charlie memberi isyarat pada Claire dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kita tunggu mereka di ruang kerjasama." Ketika mereka menyelesaikan masalah sepele ini, pernikahan bisa dimulai. Biro Catatan Sipil Aurus Hill. 7 orang itu tampak sangat malu dan canggung. Di bawah komando Albert, saat melangkah masuk ke Biro Catatan Sipil. Ketujuh orang ini adalah pasangan muda Draco dan Magnolia, Turk, dan istrinya saat ini Lilian. 3 orang lainnya adalah istri baru Turk, Juliet, dan orang tua Juliet. Staf Biro Urusan Sipil melangkah maju dan bertanya, "Selamat datang. Apa yang bisa kami bantu?" Albert melirik semua orang dan bertanya, "Siapa di antara kalian yang mau pertama?" Draco berkata dengan malu, "Kalau begitu lebih baik aku dan Magnolia duluan. Kami akan mendaftar akta nikah." "Oke." Albert mengangguk dan berkata kepada staf, "Tolong daftarkan akta nikah untuk mereka berdua." Staf mengangguk, lalu melihat dokumen yang relevan dari keduanya. Staf membantu mereka mendaftarkan pernikahan mereka ke dalam sistem. Mereka berdua tidak memiliki foto akta nikah. Staf langsung mengambil foto pernikahan dengan latar belakang merah untuk keduanya. Segera setelah itu, akta nikah berwarna merah cerah diterbitkan. Setelah mendapatkan akta nikah, pengantin baru itu akhirnya menghela nafas lega. Drama apapun yang akan mereka hadapi selanjutnya, mereka berdua akan berhadapan bersama sebagai pasangan suami istri. Setelah staf menyerahkan akta nikah kepada keduanya, dia bertanya, "Apa lagi yang bisa saya bantu?" Albert menunjuk Turk dan Lilian, dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua datang ke sini. Urus akta cerai." Baik Turk dan Lilian menangis. Mereka berdua sudah berjuang namun tidak bisa mengelak lagi. Saat ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani membuat masalah lagi. Lilian menangis hingga matanya bengkak. Dia memberitahu informasi pribadinya sesuai permintaan staf. Setelah memeriksa informasi identitas kedua orang tersebut, staf tersebut berkata, "Menurut peraturan, jika kalian berdua ingin mengajukan cerai, kalian harus menunjukkan akta nikah asli." Bab 1298. Lilian berseru dan berkata, "Akta nikah kami ada di rumah. Bisakah Anda memberi kami akta cerai terlebih dahulu? Kami akan mengirimkan akta nikahnya nanti." Anggota staf berkata, "Ini tidak sesuai dengan prosedur. Kalian berdua harus kembali dan mengambil." Turk buru-buru berkata, "Tidak, ini sudah terlambat. Kami harus selesai sebelum tengah hari." Staf menyarankan, "Bahkan jika kalian berdua tidak lagi menjalin hubungan, tidak harus mengurus perceraian saat ini, bukan? Dan jika tidak bisa siang ini, kalian bisa datang kembali di sore hari." Albert berkata pada saat ini, "Nona, mereka telah menikah bertahun-tahun. Akta nikah mereka telah lama hilang. Anda harus membantu sekarang." Albert menunjuk Turk dan berkata kepada staf, "Lelaki tua ini harus segera bercerai. Dan dia juga harus melakukan akta nikah dengan wanita lain." Perjamuan di hotel sudah siap. Menunggu dia menyelesaikan formalitas ini, acara pernikahan tidak bisa ditunda lagi. Staf memandang Turk dengan heran, dan terpancar merendahkan yang melampaui kata-kata. Tak perlu dikatakan, dia tahu bahwa Turk ini pastilah orang tua jahat yang menyakiti istrinya. Dia sangat ingin menceraikan istrinya, dan dia akan langsung mengadakan pesta pernikahan dengan wanita lain siang ini. Benar saja. Dia bajingan di antara bajingan itu. Kemudian, dia memandang Albert dan berkata, "Kalau begitu mereka harus menulis surat pernyataan kehilangan akta nikah sesuai prosedur. Setiap orang harus menulis salinannya dan kemudian menandatanganinya." Albert mengangguk, menyapa Turk dan Lilian dan berkata, "Kemarilah dan tulis pernyataan bahwa akta nikah hilang seperti yang diminta oleh staf." Keduanya tidak berani membuat masalah.
buru-buru mengambil pena dan kertas. Mereka mulai menulis pernyataan di atas kertas. Isi surat pernyataan sangat sederhana, yaitu saya XX, nomor KTP dan SIM, dan akta nikah antara saya dengan XX telah hilang. Maka dengan ini saya nyatakan. Setelah pernyataan tertulis, keduanya menandatangani pernyataan masing-masing. Lalu keduanya memberikan surat pernyataan kepada staf. Setelah memeriksa apakah itu benar, anggota staf mengangguk dan berkata, "Karena kalian telah menyatakan bahwa akta nikah telah hilang, maka saya akan mengeluarkan akta cerai untuk kalian berdua." Mengatakan itu, dia memasukkan data perceraian ke dalam sistem, lalu mengetikkan surat cerai. Setelah mendapatkan akta cerai, Lilian ambruk dan menangis. Mulai saat ini, dia sudah bukan suami istri lagi dengan Turk. Tanpa diduga, pada akhirnya, dia mendapatkan akhir yang buruk, dan perceraian dari Turki hanyalah permulaan. Selanjutnya dia harus meninggalkan Aurus Hill dan tidak akan pernah kembali. Sebelum hari ini dia menjalani kehidupan yang menyenangkan dan bahagia. Namun dia menghancurkan kebahagiaannya sendiri begitu rupa secara tiba-tiba. Dia sudah menyesal di dalam hatinya dan ingin menghancurkannya. Pada saat ini, Albert benar-benar melihat kesal Lilian duduk di lantai dan menangis. Jadi dia berkata kepada Jaiden di sebelahnya, "Cepat minta anak buahmu membuang jalang bau ini keluar dari alam Aurus Hill. Jika dia berani kembali ke Aurus Hill, patahkan kakinya dan gunakan lagi dari Aurus Hill." Jaiden segera mengangguk dan berkata dengan hormat, "Baik bos, jangan khawatir. Saya sendiri yang akan mengusir wanita jalang ini keluar dari Aurus Hill." Bab 1299. Jaiden mengulurkan tangannya dan menarik wanita tua Lilian. Lilian menangis dengan getir dan berkata, kamu, biarkan aku pulang dulu berkemas pakaian." Jaiden berkata dengan dingin, "Kamu wanita tua sialan. Ingin pulang ke rumah dan mengemasi pakaianmu. Aku sudah menghargaimu. Aku tidak merobek bajumu sekarang. Jika kamu masih banyak bicara omong kosong lagi, aku akan menanggalkan pakaianmu dan membuangmu." Ketika Lilian mendengar ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia pasrah diseret oleh Jaiden seperti binatang. Melihat Lilian dibawa pergi, Albert menunjuk Juliet dan berkata, "Ayo, kemari." Juliet merasakan sejuta keengganan di hatinya. Tetapi saat ini dia tidak berani membantah Albert sedikit pun. Dengan patuh dia datang ke depan, dan berkata dengan suara gemetar, Tuan Albert." Albert mengangguk, menunjuk ke arah dan Turk. Lalu Albert berkata kepada staf biro catatan sipil, "Bantu mereka berdua urus akta nikah." Anggota staf bertanya-tanya, urus akta nikah untuk mereka berdua?" "Ya," Albert berkata, "mereka berdua. Ayo lakukan sekarang." Sementara staf terkejut, dia lebih yakin sekarang. Turk yang berusia 50 tahun ini benar-benar bajingan di antara bajingan. Dia bahkan membawa istri lamanya dan cinta barunya berbarengan ke biro catatan sipil, mengajukan akta cerai dan sekaligus akta nikah. Apakah ini barang atau orang? Anggota staf ini adalah seorang gadis kecil. Dia belum terbiasa dengan bajingan. Dia biasanya melihat bajingan yang tinggi dan tampan, dan dia masih dapat memahaminya sampai batas tertentu pada orang yang memiliki ketampanan dan uang. Sedangkan orang Turki ini sudah berusia 50-an hingga 60-an. Dia terlihat tua dan jelek. Bagaimana dia bisa begitu tenggelam dalam setua ini? Meskipun dia sangat tidak puas dengan lelaki tua ini, gadis kecil itu tidak berani mengungkapkannya secara langsung. Dia tetap harus menangani formalitas pernikahan untuknya dengan Juliet dengan marah di dalam hatinya. Dan dia harus terlebih dahulu mengambil foto nikah sebelum dapat menerbitkan akta nikah. Keduanya tampak seperti ayah dan anak, yang berdiri berdampingan di depan tirai merah dan mengambil foto pernikahan. Wajah Juliet sangat jelek, meskipun ada ribuan ketidakpuasan di hatinya. Dia tidak berani berbicara saat ini. Suasana hati Turki rumit, dan yang paling melankolis saat ini adalah apa yang harus dia lakukan dengan anak dalam kandungan Juliet. Atau, ketika dia pulang, membujuknya untuk menggugurkan anak itu. Pada saat ini, Zel berkata kepada Turk dengan ekspresi tertekan, "Turk tua, saya tidak akan mengatakan apa-apa hari ini. Tetapi di masa depan, kamu harus memperlakukan putri saya dengan baik. Atau saya tidak akan menerima Anda."
Orang Turki berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Morningstar, jangan khawatir. Saya akan melakukan yang terbaik. Zell menambahkan. Selain itu, anak dalam kandungan putri saya tidak boleh digugurkan. Saya tidak akan mengampuni kamu jika menggugurkannya. Apakah kamu mendengarku? Turki mengalami depresi. Mengapa Zell ingin mempertahankan bayi itu? Jika bayi itu lahir, akan mempermalukan dirinya sendiri. Bukan. Namun, dia tidak berani melawan Zell. Bagaimanapun, bisnisnya bergantung pada Zell. Jika dia membuat Zell macet, pendapatan seluruh keluarga Scottson akan sangat terpengaruh. Jadi dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia berkata, Tuan Morningstar, jangan khawatir. Saya tidak akan membiarkan Juliet menggugurkan kandungannya. Zell merasa lega dan berkata, setelah anak itu lahir, jika kamu tidak menginginkannya, kamu dapat menyerahkan anak itu kepada saya. Kami yang akan membesarkannya. Bab 1300. Bagus sekali. Turk akhirnya menghela nafas lega ketika mendengar ini. Pada saat ini, staf menyapa mereka berdua dan pergi ke konter untuk mengajukan akta nikah. Juliet berusia 26 tahun dan Turk berusia 52 tahun. Perbedaan keduanya tetap ada 2 kali lipat. Gadis kecil yang bertugas mencetak sertifikat menyerahkan akte nikah kepada mereka berdua dengan menahan rasa marah. Setelah akte selesai, Albert tersenyum kecil dan berkata, "Oke, 2 pasang suami istri sudah mendapatkan akta nikah. Ayo kita kembali ke hotel. Tuan Wade masih menunggu anggur pernikahan kalian." Jadi mereka berempat hanya bisa mengikuti Albert dan kembali ke Hilton. Pada saat ini, aula komunikasi Hilton penuh dengan kerabat dan teman keluarga Scottson. Charlie membawa istrinya Claire dan duduk di meja yang paling dekat dengan panggung. Duduk di meja yang sama dengannya adalah Ishak. Setelah Albert membawa kedua pasangan itu kembali, dia berlari ke hadapan Charlie. Charlie mendengar bahwa mereka semua telah menerima akta nikah. Dia mengangguk puas dan berkata, "Saya pikir sudah waktunya pernikahan dimulai secepat mungkin." Albert buru-buru berkata, "Zell sedang mencari gaun pengantin untuk putrinya. Pukul 11.58. Pernikahan akan dimulai tepat waktu." Charlie mengangguk puas, tersenyum dan berkata, "Hari ini orang Turki benar-benar beruntung." Dia menyingkirkan wanita tua dan menikahi wanita muda. Dia mendapat penawaran beli 1 gratis 1. Dalam beberapa bulan, dia akan senang menjadi seorang ayah. "Ya," Albert berkata sambil tersenyum. "Kamu memang hebat, Tuan Wade. Idemu ini benar-benar brilian." Charlie tersenyum dan berkata, "Pria ini, tidak peduli seberapa kuat atau mampunya dia. Jangan coba-coba meremehkan orang lain. Jika Turk dan Lilian tidak memandang rendah calon menantu mereka, mereka tidak akan menyebabkan begitu banyak hal hari ini. Saya berharap keduanya dapat mengambil pelajaran hari ini untuk masa depan." Albert mengangguk dan berkata, "Tuan Wade, apa yang Anda katakan itu benar." Claire di samping menatap mata indah Charlie. Meskipun dia juga merasa bahwa permainan suaminya terlalu berlebihan, namun hari ini benar-benar luar biasa. Tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan benar-benar menyenangkan. Orang biasa tidak bisa memikirkan solusi seperti itu. Dari sini terlihat bahwa suaminya memiliki keterampilan dan semangat tertentu yang tidak dimiliki orang biasa. Memikirkan mata Jasmine ketika dia melihat suaminya digerai gaun pengantin. Dia tiba-tiba merasa bahwa suaminya saat ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Dia mulai memancarkan ketertarikan fatal pada wanita. Claire berjanji sebentar, dan musik ceria dari pawai pernikahan tiba-tiba terdengar di ruangan. Pembawa acara pria naik ke atas panggung dan berkata dengan senyum masam, "Terima kasih banyak telah datang hari ini. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena ada 2 pasangan baru. Hari ini kita akan menyaksikan bersama-sama di aula pernikahan suci ini. Mari kita sambut pasangan pertama hari ini, pengantin pria Turk dan pengantin wanita Juliet." Semua kerabat dan teman keluarga Scottson merasa malu di bawah. Mereka sudah tahu apa yang akan terjadi di acara pernikahan hari ini. Tetapi tetap saja terdengar aneh saat mendengar pembawa acara memanggil nama mereka. Albert melihat bahwa semua keluarga bermarga Scottson diam dan suasana ruangan sunyi. Dia tidak tahan untuk berdiri dan berteriak dengan lantang. "Apa yang kalian pikirkan?
Mengapa tidak bertepuk tangan untuk kedua mempelai? Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.